Ini saya akan membahas tentang orang yang bagaimana ya, sebagai ciri-ciri orang yang selama ini menghalang-halangi jalan kehidupan Anda, jalan roda kehidupan lah ya, jalan karma perbuatan ya, yang selama ini siapakah ciri-ciri orang yang selalu menghalangi jalan hoki rezeki Anda ya, mencari nafkah, mencari rezeki, dan apa sih motifnya, visi dan misinya itu apa ya, sehingga mereka melakukan sesuatu kepada Anda gitu ya. Nah, jadi di sini kan pasti setiap manusia itu pasti ada banyak karmanya, ada banyak hutangnya. Kita jangan berbicara tentang uang ya, kita berbicara tentang hutang budi ya, hutang baik ya, karma-karma yang baik dan karma yang jahat, ataupun karma uh, yang pastinya tidak ada karma dengan kesengajaan ya, karena di sini yang namanya karma itu pasti ada selalu sangkut pautnya, ada sebab dan akibatnya ya. Jadi Anda berbuat baik belum tentu mendapatkan baik. Anda berbuat baik belum tentu Anda bisa mendapatkan kebaikan gitu ya. Nah, jadi di sini ya semua tertuju kepada karma perbuatan. Kadang ada orang bilang kenapa selalu melakukan yang terbaik tapi kok hasilnya selalu mendapatkan keburukan gitu ya. Ada orang selalu bisa mendapatkan selalu membantu orang, selalu berdana, tapi kok sangat cepat sekali ya mendapatkan suatu hoki rezeki keberuntungan. Nah, apakah memang di sini ada suatu uh, sangkut pautnya ataupun hutang-hutang karma di kehidupan yang lampau sehingga dia datang untuk menagih hutang ya. Ya, jadi di sini setiap manusia pasti banyak hutang ya, sehingga kita bisa dilahirkan kembali jadi manusia. Nah, jadi di sini kita harus membahas dulu apa visi dan misinya, sehingga kita bisa lebih tahu dari ketiga kartu yang bisa kita bacakan personal readingnya, sehingga bisa membantu Anda dalam kehidupan Anda setiap harinya ya. Halo teman-teman semuanya, kembali berjumpa dengan saya Evan Jaya. Teman-teman subscriber sudah lama menanti-nantikan dan selalu menunggu hasil ramalan saya selanjutnya ya. Nah, di sini jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya ya teman-teman. Karena saya selalu membutuhkan dukungan dan dorongan yang baik ya dari Anda semua ya teman-teman subscriber. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana dan apakah ciri-ciri orang yang selama ini selalu menutup-nutupi ataupun menghalang-halangi jalan kehidupan Anda untuk mencari roda hoki, roda rezeki ya, untuk mencari nafkah dalam kehidupan sehari-hari. Dan apakah motifnya, visi dan misinya dalam melakukan sesuatunya kepada Anda ya. Nah, jadi di sini teman-teman pasti setiap manusia pasti ada banyak hutang, hutang karma ya. Jangankan hutang uang, tapi hutang karma juga tetap berlaku ya. Hutang budi juga banyak ya, ataupun banyak musuh dan banyak kedendaman, banyak hasrat tapi susah untuk didapatkan karena memang di sini ada sesuatu hal yang menghalang-halangi ataupun ada kuasa gelap yang selalu datang menghampiri kita sehingga kita susah untuk mendapatkan satu hal yang baik ya. Untuk bergerak saja, untuk mencari makna sesuatu saja pun sangat susah sekali ya. Nah, jadi di sini ada ketiga kartu ini ya teman-teman. Di sini kartu pertama yaitu kucing warna putih, terus yang kedua kucing warna abu-abu, terus yang ketiga kucing warna orange ya. Nah, jadi di sini ketiga kartu ini ya saya akan memulai dari kartu kiri ya, yang kartu pertama, kedua dan ketiga. Jadi teman-teman di sini seperti biasanya saya akan memberikan Anda waktu 5 detik ya. Jadi ya kalau teman-teman ingin membutuhkan waktu memilih lebih lama lagi dari 5 detik,
Anda boleh menjeda ataupun mempause video seperti biasanya ya. Nah, jadi di sini teman-teman bakal bisa tahu apakah mana yang Anda kerjakan dan mana yang Anda harus hindari, sehingga Anda bisa benar-benar tahu apakah motifnya itu yang bagaimana, supaya mereka lakukan itu semuanya kepada Anda itu dengan sesuatu hal yang sangat keji ataupun sangat-sangat dendam kepada Anda, sehingga Anda sangat susah untuk bergerak ataupun maju dan sukses ya. Nah, jadi teman-teman sini ketika saya sudah memberikan waktu 5 detik, saya akan langsung memberikan suatu tanda lonceng berbunyi untuk memulai dari kartu pertama, itu kucing warna putih ya. Oke, teman-teman di sini saya akan memulai waktu 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, teman-teman sini saya akan memberikan suatu loncengan untuk memulai kartu. Baik, teman-teman di sini saya akan mengambil dulu satu kartu di sebelah kiri, yaitu kucing warna putih. Baik, teman-teman, kartu pertama sudah saya rapikan ya. Di sini teman-teman memilih kartu pertama dari sebelah kiri, yaitu kucing warna putih ya di sini ya, teman-teman ya. Nah, oke. Di sini saya akan menarik dulu 3 kartu yang paling atas yang di tengah dulu. Saya akan melihat dulu siapa yang ingin menghalang-halangi jalan hoki kehidupan Anda ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman, 3 kartu ini mengatakan bahwa memang di sini tidak bertemu dengan orang yang tidak diinginkan ya di sini ya. Jadi di sini ini adalah joker duduk terbalik ya. Jadi di sini ini mengatakan bahwa tidak bertemu dengan dewa penolong. Tapi di sini ini sih memang Anda memang dalam kehidupannya sedang mengalami kuasa gelap ya. Sedang mengalami keterpurukan, tapi di sini Anda sedang diuji coba sama Tuhan ya. Di sini ada suatu kata gelap ya. Cuman di sini ini adalah ujian dan cobaan ya. Di sini ada kata gambar beringin terbalik ya. Ini mengatakan bahwa Anda sedang diuji coba, sedang diberikan suatu kesabaran ya dan ketabahan dalam menjalani suatu kehidupan. Karena di sini kebatinan Anda itu, apakah jiwa Anda itu memang bisa lebih tenang dan lebih banyak bersyukur, banyak bersabar nggak ya dalam menjalani suatu kehidupan. Ya, walaupun memang hoki rezekinya memang pas-pasan ataupun tidak mendapatkan suatu hal yang lebih baik ya, tapi di sini ya ada makan, ada minum, ada cukup untuk belanja sesuatu ya, tapi tidak ada suatu kata lebih gitu ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat Anda yang memilih kartu pertama ini sedang ada ujian dan cobaan ya. Walaupun memang ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sedang. Ya, teman-teman masih di tahun ini masih ada sesuatu hal yang masih bisa dilewati lah ya. Jadi 3 kartu ini ya memang Anda sedang mengalami suatu kuasa gelap lah di sini. Jadi tidak ada suatu hal yang baik. Jadi duduk terbalik juga jokernya tidak bertemu dengan orang yang tidak bertemu dengan orang sebagai dewa penolong. Jadi di sini ya Anda harus lebih banyak berikhtiar lah ya, karena memang di 1 tahun ini kan masih waktunya sangat panjang. Jadi lakukan semuanya itu ya penuh dengan kehati-hatian, tapi jangan terlalu sembrono dan ceroboh dalam mengambil keputusan ya. Anda bisa jalankan suatu kehidupan di tahun ini ya, Anda perlu hati-hati lah ya, jangan terlalu mungkin jangan terlalu mengambil sesuatu hal yang merugikan ya, karena di tahun ini kan banyak sesuatu yang tidak menguntungkan. Setidaknya ya Anda jangan tambah lagi merugikan diri orang lain ataupun diri sendiri ya. Di sini saya akan buka lagi kartu yang di sebelah kiri ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman, ini kalau saya lihat ya. Nah, ini adalah nampak orang yang tidak diinginkan ya. Ini adalah orang yang tidak diinginkan, ini adalah orang ini. Ini adalah seorang wanita yang berkulit sawo matang ya. Rambutnya panjang, bisa lurus juga bisa bergelombang. Nah, badannya lumayan berisi, juga bisa tinggi ya. Nah, atau juga badannya ideal. Ini orang berkulit sawo matang ini adalah sebenarnya sesuatu hal yang sangat baik sekali nih. Ini sebenarnya Anda bisa mendapatkan suatu hal yang baik,
bisa mendapatkan suatu jalan kebaikan ya, jalan kehidupan. Hoki rezeki bisa Anda dapatkan. Tapi karena di sini kalau saya lihat ada satu kata halangan. Halangan siapa? Orang inilah yang menghalangi Anda. Ini adalah seorang wanita berkulit sawo matang. Dia marah kepada Anda. Dia sangat kecewa sekali, sakit hati kepada Anda. Jadi ya teman-teman, Anda kalau misalnya sempat kepikirkan bahwa teman Anda itu adalah orang berkulit sawo matang, ya Anda harus hati-hati dengan orang ini ya. Kalau bisa Anda datang bertemu dia, Anda ucapkan minta maaf lah gitu ya. Karena kan di sini kan suatu kata ucapan itu kan sangat mengerikan ya dan sangat membahayakan perasaan orang lain. Sedangkan mulut kita ini tidak pernah bisa dijaga ya. Kadang mau bercandaan juga keterlaluan, mau ngomong ini ngomong itu juga keterlaluan ya. Jadi tidak pernah menjaga isi hati perasaan orang lain. Nah, jadi di sini 5 kartu ini mengatakan bahwa ada suatu kebaikan, ada suatu hal positif bisa Anda dapatkan, cuman di sini ditutupi dia. Coba di sini saya akan buka lagi kartu yang di sebelah kanan. Nah, jadi di sini ya teman-teman, ini sebenarnya untuk yang kartu di sebelah kanan ini sangat bagus sekali loh di sini ya teman-teman. Nah, jadi di sini ini ada satu orang ya yang selama ini ingin membantu Anda ini. Tapi di sini udah cukup lumayan ingin mendukung ya. Mungkin ini di sini adalah suatu keluarga Anda ataupun ya keluarga dekat ataupun keluarga jauh mungkin ya. Di sini kalau saya lihat di sini adalah keluarga dekat ya ataupun sahabat Anda ya. Ini adalah orang yang seorang pria berkulit kuning langsat ya, badan lumayan berisi, bisa tinggi ya. Nah, ini adalah orang yang sangat baik sekali yang bisa membantu Anda di tahun ini ya. Cuman di sini kalau saya lihat di sini sih memang dari dulu sih memang ingin membantu Anda di sini. Cuman di sini sesuatu hal kebaikan itu sangat susah Anda dapatkan di sini loh. Jadi kehidupan ini mengatakan bahwa Anda lebih banyak berdoa ya. Jangan doanya sampai putus setengah jalan karena di sini kalau saya lihat Anda itu doa itu tidak pada waktunya. Anda doa itu ya pengen doa ya doa, nggak mau doa ya udah nggak mau doa gitu ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat ya kartu ini tidak ada ketegasan dan tidak ada keprinsip lah gitulah ya. Jadi di sini sebenarnya sih ada seseorang yang ingin membantu Anda dari tahun kemarin di sini. Nah, dia adalah orang yang kuning langsat kan, seorang pria. Sebenarnya sih dia ingin membantu Anda lebih jauh. Tapi entah kenapa di sini ada suatu kata kebaikan sangat susah untuk bisa Anda gapai. Jadi di sini ada suatu kata ujian dan cobaan ya. Ini nanti entah di tahun depan ataupun mungkin di masuk lewat pertengahan tahun, mungkin dia akan datang ingin membantu Anda ya. Cuman ya tergantung dari kuasa gelap Anda ya. Karena kan setiap orang itu kan setiap 6 tahun sekali itu dari umur kecil, anak kecil, umur anak-anak ya, itu pasti udah punya bintang gelap ya. Jadi 6 setiap berkelipatan 6 pasti itu punya bintang gelap ya. Jadi di sini kalau saya lihat ini suatu sisi hal yang baik, sangat bagus sekali yang bisa membantu Anda jalan keluar ya. Nah, di sini kartunya mengatakan bahwa banyaklah berdoa sampai Anda tuh benar-benar doa Anda terjawab gitu ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat di sini ya Anda perlu adanya suatu kata pembersihan aura lah gitu ya. Setidaknya Anda masih bisa mendapatkan satu hal positif dari pencerahan aura yang Anda dapatkan gitu ya. Jadi sehingga ya Anda lebih banyak bersyukur ya. Jika Anda tidak bisa buat magic money ya saya pun tidak memaksa Anda karena di sini kan pencerahan aura yang paling penting ya. Tapi jika Anda ingin mendapatkan satu kata lebih, hoki rezekinya, Anda buatlah magic money ya. Nah, coba di sini ya motifnya itu yang tadi seperti yang saya katakan tadi, orang yang berkulit sawo matang ya. Di sini seorang wanita ya. Dia adalah orang yang berkulit sawo matang ya. Di sini dia tuh sangat marah sekali kepada Anda ya. Di sini orang yang berkulit sawo matang, seorang wanita yang tadinya itu dia sangat marah sekali, dia menghalang-halangi Anda. Entah kenapa, mungkin dia sakit hati karena omongan Anda ataupun tidak menghargai dia ya. Sehingga dia merasa kesal dan kecewa. Biasanya rata-rata orang itu ya bisa menutupi halangi ataupun
menutup-nutupi, menghalang-halangi rezeki, itu biasanya tuh selalu membuat apapun yang kacau lah gitu ya. Selalu merasa bahwa dirinya itu tidak mendapatkan suatu hal yang baik, sehingga dia sangat susah untuk menggapai sesuatu yang sama-sama ada miliki gitu ya. Terkadang kita lupa diri akan kita berbicara. Kadang kita ngomong, hari ini kita nih males nih ngomong sama orang. Jadi nggak ada satu kata pun kita nggak mau ngomong gitu ya. Besoknya itu kita gembira, kita ngomong banyak orang sampai gini segala macam. Akhirnya nggak sengaja kita mencelakakan perasaan orang lain, kita merugikan orang lain, akhirnya kita ditutupi. Ya, kadang kita sebagai manusia tuh kita sadar, oh hari ini kita males lah, aku kontrol diri lah untuk kurangi bicara. Besoknya kita ngomongnya panjang lebar, akhirnya nggak sengaja kita melontarkan kata-kata, akhirnya menyakiti perasaan orang lain. Ya, jadi sebagai manusia itu kita lebih banyak harus mengontrol diri, harus ada pengendalian diri ya. Jangan terlalu suka hari ini kita nggak mau ngomong, besoknya kita ngomongnya belak-belakan. Besoknya lagi kita tentang ngomong apa, besoknya lagi kita begini dan begini. Jadi kita sebagai manusia itu kita harus punya ada pengendalian diri ya. Jangan dari orang lain tapi dari diri kita sendiri gitu loh. Jadi ya kalau dari orang lain setiap saat pun kita pun juga bisa mengontrol diri sampai kita lupa untuk bisa ngomong yang tidak sepantasnya, akhirnya kita merugikan orang lain. Nah, jadi di sini motifnya apa ya? Nah, jadi di sini saya akan tahu dulu visi dan misinya apa, karena dia tuh menghalang-halangi untuk mencari sesuap nasi ya. Nah, jadi di sini ini mengatakan bahwa motifnya itu sebenarnya di sini ya, Anda pertama kalinya tuh Anda ingin mengajak kerjasama nih dengan orang ini berkulit putih ya. Nah, ini badannya ideal ya, rupawan, cantik rupawan nih wajahnya. Di sini sebenarnya Anda tuh sebelum ini kan ingin mengajak kerjasama ya dengan seorang wanita berkulit sawo matang, dengan orang ini juga seorang wanita yang berkulit putih, cantik rupawan ya. Jadi di sini kan mengenai tentang uang, mungkin di sini mengenai tentang hutang piutang ataupun mengenai tentang modal belanja ya, ataupun ya nggak tahu lah ya, mungkin di sini kalau saya lihat ya tentang shopping ataupun online ataupun yang jual beli barang ya. Nah, jadi di sini kan mungkin banyak tanda-tanda tawaan ya. Jadi di sini kan sebenarnya kan ini orang ini kan berkulit putih ini kan ingin mengatakan kata janji ya, teken kontrak kerjasama, ingin memberikan suatu hasil ya. Cuman di sini ada kata kesabaran ya, di sini ada kata amarah. Nah, di sini juga habis uang. Nah, jadi motifnya itu dia ingin tadi yang orangnya itu berkulit sawo matang ini ya. Tadi orang ini berkulit sawo matang bermaksud ingin supaya Anda tuh tidak mendapatkan suatu hoki rezeki ataupun sesuap nasi. Jadi apapun, walaupun kamu itu berjualan mungkin di online ya, online shop ya. Di sini banyak yang Tokopedia, Shopee dan lain-lain ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat kartu ini ya menggambarkan bahwa dia tuh tidak senang dengan Anda. Ya, punya sikap yang mungkin di sini gambaran saya mengatakan bahwa sikap Anda terlalu sombong. Anda merasa terlalu yakin diri, di depan dia itu merasa bahwa itu sangat gampang, sebentar aja barang itu udah terjual habis, misalnya begitu ya. Nah, ibaratnya begitu. Jadi si orang ini nggak suka sama sifat Anda, merasa agak sombong ya, merasa Anda tuh mentang-mentang punya banyak relasi, sebentar aja udah terjual. Jadi dia merasa tidak senang, dia menghalangi itu semua, akhirnya satu pun tidak terjual, misalnya seperti itu. Nah, itulah visi dan misinya. Jadi teman-teman di sini kalau saya lihat sebenarnya sih ada banyak hoki rezeki loh ya di sini ya. Tapi di sini ya Anda di tahun ini banyak bertemu dengan orang tidak diinginkan ya. Jadi Anda harus sabar-sabar lah. Terutama dengan segi mulut Anda itu jangan terlalu banyak berbicara. Banyak bicara boleh asal terlalu hati-hati lah menjaga perasaan orang lain gitu. Karena kan di zaman sekarang itu kan manusia-manusia itu kan banyak ya jenis-jenis perasaan ya. Sedikit dicolek,
sedikit disentuh udah sensitif, sedikit ngomong begini udah wajahnya udah mukanya tersinggung, baru kayak gini aja mukanya udah marah, baru kayak gini aja orang udah ya lain-lain sebagainya lah gitu ya. Nah jadi sebagai manusia itu kan banyak ya kesel lah, kecewa lah, sedih lah, dia makan dalam lah, nanti belakangnya nanti cari dukun untuk kerjaan orang gitu. Jadi visi dan misinya itu ya gambaran saya mengatakan bahwa Anda tuh jangan sombong. Kalau merasa Anda tuh bisa menyelesaikan itu semua dengan cara berjualan, ya Anda tidak perlu banyak berkata-kata, Anda tidak perlu banyak, oh saya bisa begini, saya bisa begitu, oh saya gampang saja begini. Jangan. Yakinkan pada diri sendiri. Anda pada diri sendiri berbicara dalam hati, ah ini gampangnya, ntar aja udah selesai. Udah gitu aja, ngomong pada diri sendiri, nggak usah kita pamer-pamer. Orang tuh merasa nggak suka, soalnya orang pada zaman sekarang itu ngomongnya itu sedikit sombong aja. Orang merasa kamu itu udah hebat. Jadi nggak seneng ya kamu diberi pelajaran, kamu dikerjain habis-habisan. Akhirnya apa? Orang itu yang kerjaan kamu nggak ada tanggung jawab. Kamu udah keterpurukan, kamu udah mendapat kesulitan, dia yang enak-enakan, kamu yang susah. Gimana dong? Nah, jadi di sini ya teman-teman, kalau saya lihat di sini, perlu adanya pencerahan aura ya, dan buatlah magic money. Jika tidak sanggup, ya tidak apa-apa, Anda lakukanlah pencerahan aura saja. Karena bagaimanapun juga, Anda juga harus perlu adanya pembersihan aura, Anda juga perlu adanya mencari rezeki 20-40%, walaupun sedang tertutup ataupun ada kuasa gelap dari Tuhan. Ya, kita banyak berdoa, kita banyak berharap, ya semuanya pasti akan berlalu ya. Nah, jadi di sini teman-teman, ya saya berharap ya Anda jangan terlalu memusingkan sesuatu hal asalkan satu mulut. Itu aja. Jangan sembarangan berbicara dan jangan pamer dan jangan menyakiti perasaan orang lain. Ya, teman-teman ya, di sini udah tahu ya. Jadi ciri-cirinya tuh seorang wanita berkulit sawo matang, visi dan misinya dia ingin menghalangi rezeki dari rasa kesombongan Anda. Anda berbicara seperti itu di depan dia. Nah, visi misinya itu ya untuk bermaksud menghalang-halangi lah. Jadi dia merasa bahwa coba kalau ditutupi rezeki bisa nggak? Ibaratnya begitu ya. Oke teman-teman di sini hasil ramalan udah selesai. Untuk kartu pertama saya akan melanjutkan lagi untuk kartu yang kedua.
Teman-teman, di sini saya akan melanjutkan lagi untuk kartu yang kedua, teman-teman yang memilih kucing warna abu-abu ya. Nah, di sini saya akan membuka dulu 3 kartu yang di atas yang di tengah ya. Nah, teman-teman di sini Anda yang memilih kartu kedua. Di sini ada suatu hal yang baik, ada jalan cahaya titik terang. Di sini juga ada rasa kepercayaan diri yang tinggi ya, penuh keyakinan. Tapi di satu sisi Anda tidak ada rezeki, tidak ada uang. Di sini bisa dibilang Anda rugi, bangkrut, ataupun tidak berpenghasilan. Coba di sini saya akan lihat lagi untuk kartu yang di sebelah kiri ya. Di sini kartu ini mengatakan bahwa ya ada suatu banyak halangan ya. Di sini ada banyak menghalangan, terhalang-halangi dan tertutupi. Di sini suatu amarah yang sangat besar, banyak kesabaran, banyak kesedihan. Nah, di sini adalah orang yang berkulit putih ya. Nah, ini adalah orang berkulit putih ya. Orangnya itu tidak senang dengan Anda, menghalang-halangi hoki rezeki Anda. Di sini ada kuasa gelap nih. Di sini ada dikasih suatu kiriman ya. Nah, di sini ada kata amarah. Di sini ada banyak halangan, banyak kesedihan. Nah, jadi di sini ini adalah orang yang berkulit putih, sangat tidak baik sekali kepada Anda. Ya, mungkin dengan sangat kecewa dia tuh menyumpahi Anda ataupun memberikan suatu kiriman santet ya. Coba di sini saya akan lihat lagi ya kartu yang sebelah kanan. Apakah dia ada mengirimkan kata santet kiriman kepada Anda ataupun dia menyumpahi Anda ya. Di sini 3 kartu ini mengatakan bahwa Anda menjalani suatu kehidupan tidak punya gairah ya, tidak ada rasa semangat. Di sini mengatakan bahwa Anda setiap hari sehat ya, Anda setiap hari pengen bekerja, tapi di sini tidak ada rasa semangat. Ini banyak halangan, di sini banyak kata kesedihan. Di sini kehidupan Anda itu banyak kegelisahan, banyak kegalauan, banyak sesuatu hal yang susah untuk bisa dipetik ya dalam kehidupan Anda ya. Di sini satu mungkin Anda kurang wibawa, Anda kurang bijaksana dalam melakukan sesuatu ya. Ada sesuatu hal yang sangat susah bisa Anda gapai hanya gara-gara orang menghalangi Anda itu adalah yang tadi seorang wanita yang berkulit putih. Nah, jadi di sini ini kartu ini tidak ada suatu hal yang baik yang bisa Anda petik, yang bisa Anda jalankan. Nah, jadi di sini kehidupan Anda sangat tidak menguntungkan. Ya, teman-teman di sini Anda memilih kartu kedua, sebenarnya hoki rezeki Anda tuh ada itu ya. Anda masih secara bagus sih ada terbuka suatu hasil yang baik. Jalan cahaya titik terang ada ya. Di sini seperti yang saya katakan tadi, di sini ada jalan cahaya titik terang. Di sini ada, tapi di sini entah kenapa Anda selalu merugi dan merugi. Anda selalu keterpurukan ya di sini ya. Karena Anda sangat susah untuk mendapatkan suatu hoki rezeki. Di sini kurang adanya kepercayaan di sini. Ada suatu hasrat, suatu keinginan ya, ingin mempercayakan sesuatu tapi susah hanya karena gara-gara nggak ada duit di sini. Ya, memang di sini orang bilang semua bagus ya, jalan cahaya titik terang ada. Tapi kalau nggak ada uang sangat susah untuk bisa melakukan sesuatu ya. Jadi karena semuanya itu untuk melakukan sesuatu pasti butuhnya uang, uang dan uang. Tidak ada uang tidak akan bisa berpenghasilan. Tidak ada uang tidak akan bisa melakukan sesuatu. Tidak ada uang ya juga tidak akan bisa melakukan suatu proyek gitu ya. Nah, jadi di sini ya Anda sudah cukup tahu yang mengerjai Anda itu adalah seorang wanita yang berkulit putih ya, badannya ideal ya. Ini adalah bermaksud ya ingin menghalangi Anda. Dia marah dan dia sangat sedih sekali kepada Anda. Ya, di sini kalau saya lihat tidak ada kata magic ya. Di sini tidak ada kata black magic lah maksudnya. Jadi di sini dia mengatakan bahwa dia itu menyumpahi Anda, dia itu mendoakan Anda yang nggak baik. Akhirnya Anda sangat susah untuk mendapatkan suatu hal yang baik. Hoki rezeki juga sangat susah didapat. Di sini ada kata sedih, di sini ada kata kesabaran ya. Sebenarnya di sini
bisa membantu Anda ya untuk suatu proyek, cuman dia tutupi semuanya dengan doa Anda. Akhirnya Anda sangat susah untuk mendapatkan apa yang bisa Anda dapatkan. Coba di sini saya akan lihat dulu motifnya apa, visi dan misinya ya. Dia melakukan itu semuanya. Di sini kartu ini mengatakan bahwa banyak tujuan ya. Visi dan misinya ada satu kata perhatian ya. Dia sebenarnya ingin membantu Anda. Cuman di sini ya ada suatu amarah di sini. Banyak amarah yang sangat susah untuk digambarkan. Nah, di sini ada seorang wanita berkulit hitam, rambutnya ikal. Ya. Nah, jadi di sini berambut ikal ini sangat marah sekali. Nah, jadi di sini. Nah, seperti yang katakan tadi, ada seorang wanita berkulit putih. Ini adalah orang berkulit hitam, ya. Jadi di sini kata tujuan rencana itu sangat bagus sekali. Ini 3 kartunya, ya. Cuman di sini ada kata beringan terbalik mengatakan bahwa tidak ada suatu kepastian ya, karena Anda bimbang ragu mendapatkan suatu harapan yang baik. Nah, di sini ini mengatakan bahwa ini pun juga dia marah kepada Anda. Begitu juga orang berkulit putih pun juga marah kepada Anda. Jadi motifnya itu ya tidak ada keraguan-raguan untuk menghalang-halanginya ya. Untuk menghalangi Anda, untuk mengerjai Anda itu dia itu ya supaya Anda susah untuk menjalankan sesuatu, dia mau buat hidup kamu itu bimbang ya, tidak mendapatkan satu hal apapun, sehingga Anda sangat susah untuk bergerak ke kiri, ke kanan, ataupun ke depan dan ke belakang. Jadi apapun yang bisa Anda gapai itu sangat susah untuk didapatkan. Jadi di sini teman-teman, harapan yang baik sebenarnya ada. Ada 2 orang berkulit hitam, berkulit putih, dua-duanya sangat marah kepada Anda. Sebenarnya dia perhatian kepada Anda. Ya, orang berkulit hitam ini sebenarnya dia sangat perhatian dengan Anda. Tapi entah kenapa di sini kalau saya lihat dia sangat jengkel sekali sama kamu. Dia tidak suka dengan ucapan Anda ataupun dengan pola pemikiran Anda, ide-ide Anda itu sangat kurang cemerlang gitu loh. Jadi sedangkan yang ini orang yang berkulit putih, seorang wanita, ini bermaksud ini menghalang-halangi Anda itu ya, satu, kurang adanya kesepakatan dalam berbicara, perbedaan pendapat ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat kurang bersosialisasi lah ya, sehingga apapun yang untuk dilakukan itu sebenarnya sangat susah untuk dijalankan ya. Sebenarnya di sini ya namanya perbedaan pendapat ya, pasti selalu ada konseling ataupun ya mungkin kata-kata pembicaraan untuk kerjasama ya, mungkin ada sedikit pembaharuan, mungkin ada sedikit melakukan sesuatu hal yang baik ya. Jadi di sini ya kalau saya lihat ya susah untuk digambarkan, susah untuk dijalankan. Nah, jadi perbedaan pendapat A dan B dan C itu setidaknya ya jangan satu egois, jangan satu keras kepala. Jadi ya akhirnya di sini bermaksud ingin menghalang-halangi Anda ya, yang tadinya ingin membantu Anda karena egonya, karena keras kepalanya, akhirnya tidak mendapatkan satu ide gagasan yang bagus. Sedangkan yang di sini orang berkulit hitam, ya, dia tuh marah karena apa? Kurang adanya perhatian, ya, kurang adanya pengetahuan tentang tujuan rencana, ya. Di sini orang berkulit hitam ini dia pengennya itu sama-sama lah berbaur ya dalam soal suatu rencana tujuan. Di sini orang yang berkulit putih, di sini egonya kuat, keras kepalanya juga kuat, Anda juga kuat, egonya keras kepala, sama-sama saling menabrak dinding lah gitu ya. Nah, jadi di sini juga penuh dengan perhatian. Ini orang berkulit hitam ini cukup lumayan ya orangnya berpendidikan ataupun punya pengetahuan yang cukup luas dalam rencana tujuan bisnis yang dia lakukan gitu ya. Jadi di sini ya dua-duanya itu ini kesampingan dengan sifatnya, ini yang mengenai tentang pengalamannya, sedangkan Andanya nggak sangat susah gitu loh. Jadi Anda ya sebenarnya susah lah untuk mendapatkan suatu hal yang baik jika berhubungan dengan seorang wanita ya.
yang selalu membantu Anda. Jadi di sini ciri-cirinya itu yang motivasinya itu kurang adanya kerjasama, kurang berbaur, kurang sosialisasi, kurang adanya komunikasi, kurang adanya pengalaman, semuanya itu jadi menghindar dan menjauh. Jadi ya Anda susah untuk mendapatkan sesuatu hal yang baik. Padahal di sini ada suatu harapan yang baik, keinginan yang bagus, rezekinya tapi tidak ada. Nah, jadi di sini ya kalau saya lihat gambaran Anda tuh auranya kurang bagus ya. Pencerahan aura Anda tuh kurang bagus. Anda perlu dibersihkan dengan cara mandi bunga ya. Lalu Anda buatlah magic money kembali supaya bisa menarik semua hoki rezeki dan dewa penolong. Karena di sini dewa penolong ini keduanya itu berubah menjadi orang tidak diinginkan. Sebenarnya di sini motifnya itu ada ya, orang berkulit hitam sama berkulit putih. Ini sangat bagus sekali ini sebagai dewa penolong, tapi di sini berubah menjadi orang tidak diinginkan sehingga Anda sangat susah untuk bergerak. Ya, jadi di sini ya teman-teman orang memiliki kartu kedua ini Anda agak bersabar. Pencerahan aura ya, carilah saya untuk berkonsultasi dan buatlah suatu magic money supaya saya bisa membantu Anda kembali membuka semua hal yang baik sehingga Anda bisa kembali normal, mendapatkan satu sisi hal yang baik, sisi hal yang positif juga bisa Anda jalankan. Dan Anda juga bisa kembali bergairah, punya rasa semangat untuk menjalankan suatu kehidupan, mencari sesuap nafsi ya. Oke teman-teman, jika ingin berkonsultasi lebih lanjut bisa dicatat nomor WA saya ya. Saya akan membantu Anda dengan semampu saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk ramalan kartu yang ketiga. Oke teman-teman, di sini saya akan membacakan kartu yang ketiga ya. Nah, readingan kartu
teman-teman yang memilih kucing warna orange ya di sini ya, kucing warna orange. Saya akan membuka lagi 3 kartu yang di tengah yang di atas ya. Nah, jadi di sini teman-teman ada seorang lelaki ya. Di sini ada seorang pria yang berkulit hitam, rambutnya ikal. Di sini ada kata amarah, emosi di sini. Di sini mengatakan kehidupan Anda penuh dengan keraguan-raguan, banyak gelisah dan tidak punya ketidakpastian. Tidak punya ketidakpastian ya, tidak suatu keyakinan ya, tidak ada percaya diri dalam melakukan sesuatu. Di sini ada suatu kejanggalan dalam melakukan mencari sesuap nasi ya. Ini ada satu kata seorang pria itu sangat marah dengan Anda loh. Ada kata amarah nih. Berkulit hitam dan kurus tinggi langsing di sini ya, rambutnya ikal. Di sini saya mengambil kartu sebelah kiri ya. Di sini mengatakan bahwa ada suatu rasa semangat yang cukup tinggi. Di sini bisa bertemu dengan orang yang diinginkan ya. Di sini dewa penolong ya. Nah, tapi di sini juga ada kata perhatian dengan Anda ya. Nah, di sini ada seorang wanita ya. Ini tuh penuh dengan perhatian dan dukungan, dorongan kepada Anda. Orangnya berkulit kuning langsat ya. Di sini badannya lumayan berisi, orangnya tinggi. Ini rambutnya tinggi, rambutnya lurus juga bisa bergelombang. Nah, jadi di sini ada suatu kata dewa penolong yang sangat baik sekali. Di sini bisa mendatangkan suatu hal yang baik kepada Anda. Di sini ada suatu kata dorongan dan dukungan kepada Anda dan suatu berkat kepada Anda. Cuma di sini ada kata kesedihan. Kenapa di sini ya teman-teman ya? Padahal di sini Anda bertemu dengan banyak orang yang baik ya di sini ya. Tapi di sini kok Anda merasa tidak puas, Anda merasa banyak kesedihan, Anda merasa banyak kesel, kecewa ya di sini ya. Tapi kenapa di sini ya? Coba saya akan lihat lagi di kartu yang sebelah kanan. Di sini kartu yang di sebelah kanan ini mengatakan bahwa Anda melakukan kata janji di sini nih. Ya, kata janjinya nih di sini seorang wanita, lagi-lagi juga seorang wanita, orang berkulit hitam ya, rambutnya ikal, orang yang berkulit putih, rambutnya panjang lurus ya. Nah, jadi di sini ini kalau saya lihat di sini ada kata janji dengan mereka ya, tapi di sini ada banyak kata kesabaran dan banyak halangan di sini. Ya, di sini ini kalau saya lihat di sini kayaknya gambaran saya mengatakan bahwa ini sudah mengatur kata janji ya, kata kerjasama ya. Tapi di sini banyak yang menunggu waktu ya. Banyak sesuatu hal yang sudah dikerjakan tapi tidak bisa dijalankan ya, banyak halangannya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat gambaran ini mengatakan bahwa ada sesuatu hal yang susah untuk dijalankan ya. Ini berdasarkan suatu kata ide dan kata emosi. Jadi di sini ya teman-teman, ini kalau saya katakan bahwa Anda memilih kartu ketiga, ada kata amarah, ya, ada suatu keanehan dan kejanggalan, ya, dan ada seorang pria berkulit hitam, yang rambutnya ikal. Di sini, di satu sisi ada suatu hal yang baik bisa mendatangkan suatu hal yang baik untuk mencari rezeki. Di sini ada kata kesedihan ini. Di sini ada kata amarah. Di sini juga ada kata banyak halangan. Entah kenapa bisa begitu ya. Ini ada mengucapkan kata janji, tapi satu sisi banyak halangan, satu sisi ada banyak dewa penolong, tapi di sini kurang berpuas diri, kurang berpuas hati. Di sini juga bertemu dengan orang yang tidak diinginkan, amarah-amarah dan amarah terus. Nah, di sini saya akan buka dulu motifnya dan visi dan misinya ya. Karena di sini ada banyak gantung-gantung ya, di sini banyak ketergantungan orang lain, banyak juga yang tidak bisa dikerjakan, mau dilakukan tapi kok sangat susah dijalankan. Di sini kayaknya sepertinya ada kejanggalan dan keanehan. Di sini kayaknya ada sesuatu kuasa gelap di sini. Coba saya akan buka dulu ya visi dan misinya itu ya. Nah, di sini ya teman-teman rupanya terpecahkan semuanya masalahnya. Ini visi dan misinya mengatakan bahwa orang tidak diinginkan itu ingin memberikan Anda ujian dan cobaan. Nah di sini ya. Nah, di sini sudah terjawab semua kartunya. Di sini suatu hoki rezeki tujuannya itu kan, ini sih memang ada banyak harapan yang baik nih. Di sini ada jalan keluar ya. Di sini kartu ini kehidupan Anda mengatakan kurang adanya berdoa dan kurang adanya pencerahan aura. Nah, kurang adanya untuk memperbaiki diri di sini kalau saya lihat ya teman-teman ya. Di sini ada tujuan yang baik nih. Di sini ada 1, 2, 3.
7 king dan as ya. Di sini ada suatu harapan yang bisa Anda gapai di sini. Cuman di sini kata doa Anda itu kurang bersemangat, kurang bagus. Kurang adanya kerajinan dalam berdoa, dalam beriman. Jadi Anda sangat susah untuk meminta sesuatu hal gitu. Nah, jadi Anda juga kurang pencerahan aura, juga Anda kurang bisa mendengarkan nasihat orang lain di sini. Nah, jadi di sini, kalau saya lihat di sini ya, ini adalah orang yang tidak diinginkan ya, memberikan suatu hambatan dan ujian di sini. Nah, jadi suatu kata hambatan, ujian, dan cobaan ini adalah sesuatu hal yang membuat Anda tuh kurang bergairah dalam melakukan sesuatu. Di sini ada tujuan ya, tujuan itu satu apa? Ini yang bisa Anda gapai itu satu kinerja yang bagus, kata kerjasama. Di sini ada suatu kata hubungan yang harmonis, ya. Nah, jadi di sini satu sisi ini mengatakan bahwa Anda bertemu dengan orang yang tidak diinginkan, yaitu memberikan suatu hambatan ujian, memberikan Anda cobaan. Tapi di satu sisi Anda bisa mendapatkan suatu hal yang baik. Berarti bisa dibilang begini, ya. Di satu sisi Anda sedang melanda sesuatu hal yang baik. Di satu sisi juga Anda sedang dilanda keputusasaan. Anda selalu kurang tegas, ya. Anda kurang bisa mendapatkan suatu harapan yang baik. Jadi di sini, kalau saya lihat di sini ya teman-teman, ada sesuatu harapan yang bisa Anda gapai, ada sesuatu yang sebelum waktunya itu tiba, Anda itu jangan cepat putus asa ataupun cepat menyerah. Karena yang namanya suatu kebaikan itu pasti selalu tampak sulit dulu di depan mata, barulah di akhir cepat bisa meraih kesuksesan. Nah, jadi di sini teman-teman, ini adalah suatu gambaran ya, suatu kartu rem ini mengatakan bahwa di sini ada suatu kata amarah ya. Kesal dan kecewa memberikan Anda suatu hambatan dan ujian, cobaan ya. Jadi di sini kalau saya lihat di sini ada kata suatu kata kerjasama yang besar ya. Tapi kalau di sini digabungkan semuanya, ini adalah suatu tokoh yang bermaksud ingin menghalang-halangi semua ide rencana Anda. Karena di sini dia ingin memakai rencana ide itu yang dari dia, bukan dari Anda sendiri ataupun dari orang lain. Ya, di sini sudah keterbuka ya secara mendapatkan suatu kata janji ya. Di sini ada suatu kata hasil ya. Kartunya mengatakan bahwa banyak ujian, banyak cobaan di sini. Sebenarnya di sini sudah bisa dilakukan, tapi di sini inilah orang ini yang tidak berpuas diri. Di sini ada kata berpuas diri ya. Di sini ada kata kesedihan ya, tidak bersyukur. Nah, jadi di sini bisa bertemu dengan orang yang diinginkan, dewa penolong, orang berkulit kuning langsat, ada suatu kata dukungan, bisa membantu Anda, tapi di sini inilah yang bermaksud ingin menghalang-halangi, tapi menghalang-halangi itu bukan kata magic ya, black magic ataupun kata kiriman, cuma di sini dia menahan-nahankan suatu rencana. Dia menahan-nahankan supaya agar semuanya itu sangat susah untuk dijalankan. Dia maunya itu dia dan dia saja gitu loh. Nah, jadi sedangkan di sini orang berkulit hitam sama berkulit putih, seorang wanita, ini dua wanita, udah kata janji ingin melakukan sesuatu, tapi banyak halangannya di sini loh. Halangannya, berpuas dirinya, hambatannya, ujian cobanya karena siapa? Karena ini orang ini, ya. Tapi kalau dilihat secara tidak melihat secara keseluruhan, di sini satu, dan di sini satu juga kartunya. Di sini mengatakan bahwa ada suatu kejengkelan dan keanehan dalam menyiasati sesuatu. Dalam menjalankan suatu bisnis, rencana tujuan itu sangat susah untuk bisa jalankan. Sehingga di sini kalau saat 3 kartu ini bisa dibilang hasil yang sudah tampak di depan mata sudah digagalkan terlebih dahulu. Jadi sengaja ingin membuat Anda tuh susah ya. Dengan kata ide-idenya tuh semuanya tidak bisa terlaksana dengan baik. Tapi kalau di sini ada kata kesedihan, kurang berpuas diri. Di sini mengatakan bahwa ada seorang wanita berkulit kuning langsat. Ini tuh ada suatu dukungan dan doa ya, kepercayaan kepada Anda. Ini tuh bisa membantu Anda tuh suatu hasil yang baik. Ada rezeki yang bisa Anda dapatkan. Nah, tapi di satu sisi ini bisa bertemu dengan dua orang wanita. Ya, kata janjinya tuh bisa menghasilkan suatu hasil yang baik. Satu sisi juga ya ini bukannya butuh waktu ya, butuh waktu yang sangat panjang sehingga
banyak halangannya sehingga ya Anda tidak mau tidak mau ya Anda ya banyak bersabarlah, banyak menghitung hari lah gitu ya. Sehingga di sini suatu proyek ataupun suatu bisnis bisa dijalankan secepatnya. Nah, jadi di sini satu visi dan misinya mengatakan bahwa Anda kurang berdoa, kurang adanya pencerahan aura, sehingga apapun yang baik itu susah untuk bisa Anda gapai. Jadi hal yang baik itu ya hal yang cukup bisa Anda dapatkan tuh ya banyak berdoa, lakukanlah pencerahan aura dan ya buatlah magic money gitu loh. Nah, magic money itu ya bisa membuat Anda tuh ya bisa menarik hoki rezeki dan dewa penolong. Ya, karena itu adalah sebagai perantara dan pihak orang ketiga ya untuk membantu Anda. Anda banyak berdoa, nanti magic money bisa bekerja untuk Anda gitu ya. Nah, jadi di sini banyak orang bilang Tuhan yang memberikan kita rezeki. Tuhan yang mengatur semua rezeki. Ya, sebenarnya teman-teman di sini sebenarnya bukanlah Tuhan yang mengatur rezeki, tapi kita sendiri. Karena itu semua berhubungan dengan kehidupan karma-karma masa lampau. Seperti kita banyak berdana di kehidupan yang nantinya kita akan hidup kaya. Kita banyak menolong orang, nanti kita di kehidupan yang akan datang kita banyak ditolong orang. Nah, jadi namanya rezeki, yang namanya nasib, yang namanya kehidupan, yang namanya hoki, itu semua berasal dari yang namanya siapa? Dari diri kita sendiri. Jadi teman-teman, kita doa itu kepada Tuhan, kita tuh meminta sesuatu yang pastinya Tuhan pasti menunjukkan jalan dengan pihak orang ketiga, pihak orang kedua, pihak orang keempat, kelima, dan seterusnya. Jadi, yang namanya rezeki itu memang semuanya sudah diatur ya. Tapi yang ngaturnya siapa? Ya. Nah, yang ngaturnya itu memang Tuhan, tapi yang lebih spesifiknya, lebih detailnya, hoki rezeki dewa penolong itu semuanya kita yang ngatur. Kenapa bisa bilang begitu? Itu semua berhubungan dengan hoki rezeki kehidupan di masa lampau. Yang namanya karma ya, kan Anda pasti sudah tahu ya, memang semua rezeki Tuhan yang mengatur. Tapi sebenarnya spesifiknya itu dari kita sendiri. Semua berasal dari karma nasib kehidupan dalam karma-karma masa-masa lampau. Tuhan hanya mengatur dewa penolong. Tuhan hanya mengatur pihak orang ketiga, pihak orang kedua, mengatur perantara. Di saat Anda butuh, ya Tuhan membukakan jalan. Tapi yang rezekinya itu dari siapa? Darilah dewa penolong. Nah dari dewa penolong. Nah, jadi di sini ya teman-teman, spesifiknya itu yang paling benernya itu kita sudah ada hoki rezekinya berdasarkan perbuatan dari kehidupan kita masa lampau. Ya teman-teman ya, Tuhan hanya mengatur pihak orang kedua, ketiga, keempat. Tuhan hanya mengatur dewa penolong untuk membantu kita. Itu aja ya teman-teman ya. Dan jadi di sini jika Anda percaya, Anda cari saya, buatlah magic money dan saya akan membantu Anda menarik hoki rezeki dewa penolong. Dibantu dengan doa Anda bisa bersyukur, Anda bisa mendapatkan semuanya. Anda bisa melakukan itu semuanya ya bisa Anda dapatkan ya. Itu semua Anda sendiri yang dapatkan, bukan saya, teman-teman ya. Jadi di sini hoki rezekinya bisa Anda dapatkan asalkan banyak berdoa dan banyak berpengharapan yang tinggi ya. Semuanya itu berasal dari pihak-pihak orang kedua, ketiga dan seterusnya. Sehingga Anda barulah bisa menjalankan sesuatu hal yang baik dan kerjakan sesuatu hal yang positif ya. Nah, jadi di sini lakukanlah pencerahan aura karena di sini kartu ini mengatakan bahwa Anda kurang pencerahan aura dan kurang berdoa ya. Oke, teman-teman, di sini hasil ramalan udah selesai untuk kartu ramalan pertama, kedua dan ketiga ya. Jangan lupa di like, di share dan di komen karena saya akan bisa membantu Anda ya dengan semampu saya jika Anda percaya. Ya, catatlah nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut ya. Oke teman-teman, di sini anggaplah ramalan ini hanya sebagai hiburan, hanya sebagai have fun doang karena ramalan bisa saja berbalik kartu ataupun berbalik arah karena di sini kartu itu banyak mengatakan yang A dan yang B. Jadi ya ramalan itu ya ada banyak benernya juga ada yang salahnya juga ya tergantung dari kuasa Tuhan. Oke teman-teman, di sini ramalan ya
Cukup sampai di sini. Jika ingin berkonsultasi lebih lanjut, bisa lanjut berkonsultasi dengan saya ya teman-teman. Oke, Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.